Yo, what's up? Kembali lagi bersama kami berdua, Adit. Hai Vanessa. Yes, hari ini kita tetap di mana? Di Kote Tarik WBM. Wisata Bukit Mas atau WBM ya. Yeah. Comfy place. Yes, right. Comfy place. Kalian kalau mau mampir silakan ya. Kembali dengan minuman favorit kami berdua ya. Ya, Teh tarik. Less sugar. Ya, tapi hari ini nggak ada cuci mulutnya. Langsung ini aja. Minum aja cukup. Kenyang soalnya. Oke, Van, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Van? Bahas tentang yang bisa direlatein orang-orang. Apa? Makan. Tidur. relate semua. Coba, depannya P, belakangnya I. Tapi bukan pelari. Oh, bukan penyanyi juga. Apa ya? Pencari. Profesi. Oke. Hari ini kita bahas profesi. Profesi itu apa ya? Profesiku ya kita sudah bahas ya. Kalau dikit ya. Ya, awal-awal episode kita udah bahas profesi ya. Profesiku entertain. Ya, kalau aku sih full time nari ya, dance, terus ngajar juga, ngajar PI penari loh. Penari, kan? iya. Profesi penari. Nah, tapi pelari juga nggak? Pelari. Kita sempat pelari cuman ya musiman lah ya. Cuman mengisi waktu pagi kalau kosong aja. Bukan FOMO ya, yang sehat. Sehat ya. Nggak pakai gini-gini. Nggak yang gini-gini, tapi ngambil batagor. Nah, yang begitu. Profesi itu apa ya? Ya paling relate lah ya. Kenapa kita ngangkat profesi itu karena kalau aku sendiri, sorry. Kalau aku sendiri, profesi itu tuh lucu karena kenapa? Ya lucu itu soalnya. Sekarang aku tanya, kamu pernah nggak waktu kamu lulus SMA nggak sih? Kamu masih kuliah soalnya. Aku nggak pernah berpikir bahwa aku ini akan sebagai misalnya menari itu sebagai profesi, karena aku tidak pernah sedikit pun memikirkan hal itu. Sama yang kayak mendalami benar-benar jadi profesi. Iyalah, dulu kan nari itu lebih kayak aku hobi. 2006 bukan hobi dulu tuh, lebih kayak pamer. Oh, buat pamer. Jadi dulu belajar breakdance itu buat pamer untuk. Oh ya sih, breakdance ya, itu ya. Jadi supaya cewek-cewek itu tertarik guys. Jadi karena zaman dulu nggak ada. Ternyata ngaruh ya. Ngaruh dong. Ngaruh. Cuman bedanya dulu itu nggak ada apa namanya, nggak ada banyak pilihan. Jadi dulu pilihannya ya tari tradisional, breakdance itu sama cheerleader, atau enggak ya apa namanya, modern dance. Modern dance itu lebih kayak ya dance cewek gitu, tapi ada cowok juga yang narinya kayak cewek gitu, tapi nggak ada genre yang seperti sekarang gitu. Yang banyak tau hip hop. Ya, jadi dulu pilihannya cuma gitu. Jadi pilihan kamu nggak mungkin cheerleader, nah kamu mungkin modern dance juga. Jadi ya break dance lah ya. Keren karena dulu influensinya itu dari, gak tahu kamu nggak nyamani mungkin ya, karena di zamanku dulu itu masih ada MTV. Oh, aku ya juga dulu nonton MTV di TV yang ada di TVG dulu, TV Global TV namanya. MTV ada juga di MTV-nya sendiri. Jadi MTV Asia gitu kan. Tapi mungkin kamu nggak zamani era di mana setiap episode bukan episode sinetron atau film, di sela-selanya itu di TV itu ada iklannya itu MV. Nah, jadi dulu kan belum ada YouTube, jadi belum ada internet yang kayak sekarang lah ya. Jadi MV-nya itu video klip luar. Salah satunya yang buat aku belajar itu Black Eyed Peas itu video klipnya aku inget banget. Shut Up itu shut up. Nah itu ada breakdance-nya. Jadi dari situ kayak kok keren. Terus di MTV itu ada Tupac dari Malaysia, itu judulnya An Ayam, itu juga ada breakdance-nya. Nah disitulah jadi tertarik. Belajar terus ya, singkat ceritanya mulai serius dan ya juga kepikiran lah itu jadi profesi sampai akhirnya 2000 berapa ya, 2008 akhir itu bukan mulai serius sih, nekunin lagi atau mau expand lah. Expand dulu, jadi masuk ke last minute. Satu tim itu
belajar street dance akhirnya. Oh, Jadi kok masuk last minute 2008. 2008 akhir. 2008 akhir Umur 2009. Umur 3. Baru umur 3 guys. 2005 lahirnya. Ya iku lu sama berarti. Jadi ya di situ baru mulai kayak ternyata ini bisa menjadi hobi yang serius. Nah, sampai akhirnya 2009 tuh mulai ngajar. Nah, disitulah mulai passionnya itu mulai kayak kok panggilanku di sini ya. Akhirnya mulai serius jadi profesi gitu. Sebenarnya nggak cuma nari sih. Sebenarnya yang berhubungan dengan art. Jadi kayak karena dulu di SMA aku tuh aku sempat ngeband. Oh ya? Tapi aku nggak bisa main alat musik. Lah, jadi aku lucu ceritanya soalnya dulu waktu aku SMA itu ada band-bandan SMA lah. Tapi itu aku sudah break dance. Oh. Cuman di situ tuh ada ekskul band yang kekurangan vokalis. Karena mau ada festival lomba, jadi dibikin dua grup band di sekolah itu. Yang satu ini dari adik kelas, yang satu ini dari kakak kelas. Kebetulan waktu itu aku SMA kelas 3. Jadi masuk yang kakak kelas. Masuk yang kakak kelas. Jadi yang kelas 1, 2 ini digabung, yang satu ini kakak kelas semua, kelas 3 semua dari IPA IPS. Jadi cuma ada 2 IPA IPS. Terus mari gitu, aku nggak tahu tiba-tiba. Nah, Agustus itu setiap Agustusan kan ada lomba-lomba kelas. Nah, ada lomba akustik. Terus Ayo Dit, maju Dit. Oh saya lomba akustik Yus. Yus aku sing nyanyi. Ya wes, karena aku gak bisa main gitar toh. Akhirnya lomba akustik nyanyi biasa. Nah ternyata jurinya itu pelatih bandnya. Oh. Coach bandnya itu. Terus tiba-tiba minggu depan nih itu ada pengumuman. Sebelumnya itu sudah ada perekrutan. Cuman minggu depannya itu pengumuman. Nah tiba-tiba nama aku ada di situ. Lah kan aneh toh. Loh, iki opo-opoan iki? Nah, dari situ aku tanya, loh, Pak, ini kok saya masuk? Saya kan, aku lihat kamu waktu lomba akustik. Lomba akustik kan kelasmu juara 1. Kelas. Juara 1, guys. Kelas. Ya nggak banyak sih, mungkin suaranya eleh-eleh. jadi juara 1 terus waktu itu aku inget banget aku nyanyi ada band Setengah Hati. Wis. Nggak tahu ya. Nah, nanti didengerin. Itu lagu lama banget. Pokoknya zamannya band-bandan. Nah, ya wis lah. Masuk. Tapi ketika masuk harapanku itu aku nyanyi lagu-lagu seperti itu. Ternyata tebakan wis aku disuruh nyanyi lagu apa? Rock. Alternatif rock. Jadi aku disuruh nyanyi My Chemical Romance, Audioslave gitu-gitu. Jadi kayak damn. Ini apa-apaan gitu kan, bahasa Inggris semua juga. Ya. Bahasa Inggris waktu itu masih bisa, cuman nggak anak-anak sekarang yang influence-nya gampang karena kan sosmed kan sudah Inggris, film sudah juga gampang dilihat lah. Dulu kan kamu nonton film harus ke bioskop, beli VCD dan lain-lain toh. Oh ya. Jadi ya wis Inggrisnya setengah-setengah, terus apa namanya nyanyi ini Inggrisan dan itu harus teriak-teriak. Wow. Terus guru bandku bilang gini, kamu jangan berharap kamu nyanyi lagu-lagu kayak kemarin akustik ya, Peter Pan. Itu zamannya Peter Pan guys. Peter Pan, Salon Seven, kamu nggak mungkin nyanyi lagu-lagu itu. Kamu nyanyi lagu yang kayak gini karena suaramu tetap di sini dan berpower. Lu alare. Akhirnya akhirnya berlatih teriak-teriak gitu ya. Sempat ikut lomba-lomba festival juga. Jadi itu pertama dan terakhir guys. Jadi setelah itu aku langsung kayak, waktu itu kebetulan kan Agustus, habis itu akhir ajaran semester 2 aku hengkang soalnya festivalnya kan Desember toh. Mau liburan Januari aku nggak mau soalnya wes mulai fokus ujian gitu. Ada kelas 3 ya. Ya, jadi profesi dulu itu seperti itu. Jadi kayak karena dekat dengan art. Kenapa aku dulu berani? Karena saudara-saudaraku itu pemain band semua. Jadi omku ada hubungan darah dengan sepupuku itu drummer, pemain bass, pemain gitar, gitu. Jadi masih relate gitu loh, masih cuman aku nggak ke situ. Jadi kayak nih apa ini? Akhirnya cuma hobi aja lah. Akhirnya ya nari itu, profesi nari itu kayak gak nyangka sih. Kamu masa nyangka? Kamu nyangka nggak kamu dari dulu kecil belajar nari terus sekarang kamu jadi guru? Ayo.
Iya, bahkan aku jadi guru di tempat yang aku dulu les. Nah, kan. Siapa yang sangka? Sampai sekarang kan masih nggak sangka. Kayak, ya makasihnya profesi apa yang kita jalanin kan nggak ada yang nyangka. Iya, gitu. benar. Kayak tiba-tiba kayak nggak expect apa kayak rencananya ya udah cuma les doang aja. Tiba-tiba malah ini Hobi berarti kan? malah iya awalnya cuma kayak les-les aja terus tiba-tiba malah jadi ngajar di situ malah jadi kayak berkelanjutan gitu gitu terus kan kita nggak ada yang nyangka soalnya kan kayak ya macem-macem juga tau kerjaan kalau misalnya selama ini ya hidupku ya nari ya expectku ya hidupku ya coba di sekitar putaran nari itu doang kan nggak mungkin tiba-tiba dari nari aku pindah ke kerjaan tau nggak aku kerjaan yang kayak orang tidur jadi kayak dia nyobain kasur. Hah? Kayak buat proof kalau kasurnya itu tuh Enak. enak dan nyenyak banget. Jadi orang kalau baru tidur situ insya Allah langsung ketiduran gitu. Ya kayak gitu-gitu loh. Kayak bayangin misalnya hidupku putar di dan suara. Terus orang-orang aku dapat kerjaan nyobain kasur. Terus kayak, Biasanya gerak terus disuruh diem. iya santai. Bayangin dari aku yang kayak tiap malam gerak terus orang-orang tiba-tiba pas malam harus nyobain kasur ya gitu-gitu. Itu nggak tahu sih itu kerjaan yang rada aneh didengar itu nyata cuma bukan nyata aku nyoba ya nyata aku pernah lihat di sosmed orang kayak gitu Oh, jadi ada. jadi aku lihat di TikTok sama lihat di Reels IG jadi kayak mereka beneran tidur gitu jadi kayak masuk dalam truk jadi kayak truknya tuh jalan yang Hah? muteri kota Lega panas tak truk kayak dalam truk. gak tahu ya mungkin ada AC-nya Oh, Ya, mungkin truk es batu itu mungkin loh. truk ini ya jadi kayak orang kayak beneran orang asli terus habis itu ya di mall-mall di tengah-tengah mall daripada orang ada pameran kayak kasur. orang tidur di situ nggak gitu sepatu biasanya Oh, kalau jadi sepatu aku lari, tahu. iya yang orang lari Ada pakai treadmillnya. yang gitu klasik sih itu jujur cuma nggak tahu ya belum pernah dapat tawaran juga untuk mencoba itu Oh, tak pikir kamu sudah dapat tawaran gitu. soon amin semoga mau lah tidur dibayar kok siapa yang nggak mau tidur dibayar Iya enak sih ya itu dibayar. Kalau aku tuh dulu bukan dulu sih, yo recently lah. Karena kan aku kan juga nge-DJ. Selain waktu nge-DJ battle dan situ pernah itu dapat tawaran dari expat gitulah. Expat kayak orang-orang luar yang tinggal di Surabaya. Pertama itu gara-gara temenku. Dia itu dulu member tempat gym gitu, terus kenalan, terus aku tukeran nomor, terus dia privat sama aku, ngedance ya. Sampai akhirnya dia tuh punya temen yang punya acara besar. Jadi acara besarnya itu kayak charity show. Bukan charity show ya, kayak charity night gitu, tapi dari barang-barang art yang dilelang di situ, hasilnya nanti disumbangi. Nah, aku disuruh nge-DJ di acara itu. Wow. Terus? Jadi yo awkward toh. Jadi kayak itu job pertama yang buat aku kayak waduh, aku harus gimana ini? Ya, Iya. Aku kan bukan DJ club yang kayak jadi aku bingung ini aku mau mainin apa gitu. Orang-orangnya gimana dan orangnya kan mix toh, ada yang dari apa? Harus lagu yang vibes gimana bermacam-macam suku bangsa lah di situ. Ada yang dari India, ada yang dari US, ada yang dari Europe, ada yang dari Afrika juga. Jadi bingung aku ini mau main apa ya. Jadi just play opo. Terus akhirnya ya udah aku ngomong aku playnya hip hop loh ya. Ya wes akhirnya untungnya beberapa orang itu ya sukanya ya mereka itu bisa vibing gitu. Apa ya? Baby boomer ke milenial. Jadi lagunya masih relate. Jadi ya wes ngeplay yang lagu-lagu old school gitu masih relate. Nah, yang aneh lagi setelah di situ ada satu pokoknya circle-nya itu lah. Ngayar aku buat DJ di rumahnya. DJ di rumah? Party, literally like house party. Dan rumahnya besar sih. Ada kolam renangnya besar, jadi mereka kayak pesta barbecue gitulah. Ada dia ngundang home band juga. Wow. jadi home band. Terus aku ini kolam renang, ini bandnya, ini aku DJ di sini. Jadi setelah itu chef live show. Jadi wapi-wapi. Jadi habis bandnya apa? Selesai. Gantian. Itu gantian aku DJ, jadi mereka siang hari bolong gitu.
Oh siang, tak pikir malam. Enggak, siang hari, dan literally mereka minum alkohol di siang hari. Jadi kayak, Wah, dan itu deket banget gitu loh, kayak ini di rumah, ngerti nggak ya, kayak gini lah di rumah gini-gini kayak heeh. aku kudu piye gitu. Tapi ya wis lah, ya namanya profesi yang dapat duit ya wis sikat aja gitu, sikat Oh, aja. Jadi gas. kayak lumayan. Ada pernah juga akhirnya kayak dia itu mau pakai DJ. Nah ternyata dia nggak survei, tempatnya itu nggak bisa pakai DJ. Oh. Jadi ini aku ngeplay pakai laptop. Tapi dibayar guys. Ya wis. Ya wis. Ya Jadi aku udah. ngeplay pakai laptop. Pokoknya lagunya ya pakai software DJ-nya. Di laptopnya Koko itu. DJ-nya itu supaya nge-mix toh enak toh. Jadi ya tapi nggak pakai alat DJ. Jadi kayak Ya cuma langsung dari laptopnya gitu. jadi dia itu kayak partinya itu di VIP room gitu. Mm-mm. Terus ternyata nggak ada mixer, nggak ada apa. Walah. Lagi nyolok nang di terus, nggak Iya, ngerti iya, toh. iya. Akhirnya cuman bisa pakai laptop, pakai aux gitu loh. Ya wis lah, gini aja kok. Ya wis gak apa, yang penting party. Ada lagunya ya. Iya, tapi ya dari wis. kayak Akhirnya satu parts. iku sih, iku job sing paling ya lumayan lah, tapi cukup membagongkan. Kayak ada bertanya-tanya. Tapi ya Ada aneh wis gitu. lah ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan dapat experience. Oh, itu Kamu kan. pernah nggak dapet job-job sing model-model aneh-aneh gitu? Ya, aku tuh jujur selama ini aku ngejob itu gak pernah dapat yang seuane itu, yang kayak aku sampai kayak hah kayak gitu. Karena jadi selama ini jobku ya yang untungnya ya mungkin karena aku belum yang seberbelas puluhan tahun itu ya di dunia ini ya, kayak masih ya belasan tahun sih iya, cuma kan kayak aku mulai ngejob kan ya masih baru beberapa tahun terakhir kan. Itu ya masih ya untungnya ya masih yang kayak wajar-wajar aja. Paling yang kayak something new for me itu yang kayak aku ngejob di acaranya orang-orang India doang gitu. Jadi kayak Ada. iya ada, jadi ya semua audiensnya tuh ya orang India semua, tapi di Surabaya, bukan di India tapi di Surabaya ya isinya Nari kayak, India juga. lagunya lagu India, Oh, cuman narinya narinya ya nggak nari full, iyalah. nggak full India ya. kostumnya India. Maksudnya enggak, tapi anehnya enggak. Lalu aku pikir kayak apa yang bajunya orang-orang Iya. kayak gitu, karena aku udah kayak waduh mateng kan bajuku India, ternyata enggak untungnya kayak gitu. Tapi ya narinya ya lagu-lagu India, jadi kayak ada lagu ya mungkin ada pokoknya kita ada nari satu lagu India. Nah terus habis itu kayak penontonnya yang kayak muda-muda kan macam-macam tuh, ada yang kayak ya kayak milenial, ada yang kayak si pengunjungnya itu pengunjung tamu-tamunya Tamu-tamu yang ya, undangannya. Indianya itu ya umurnya macam-macam, itu ya sing jensi pas ada lagu itu di play mereka kayak wow kayak heboh teriak-teriak kayak tahu lagunya gitu. Padahal ya kita ya gak pernah denger lagu paling ya bagi mereka itu tabola balenya India ya. Tabola balik India. Bagi mereka itu tabola balenya mereka gitu kan, kayak ya yang mereka aja yang tahu kayak gitu. Kita denger ya kayak ya cuma lagu India biasa aja, tapi ternyata bagi mereka itu kan kayak yang wow mereka sampai yang kayak bengok-bengok gitu. Gensinya. Iya yang janjinya mereka main kayak teriak. Jadi pas aku nari di panggung aku kayak teman kayak wuh segitunya ya ini lagu ya. Itu di mana? Maksudnya di barat, Surabaya Barat? Iya Surabaya Barat sini. Memang Surabaya Barat ini Full random orang manapun ada kayaknya. iya top, memang top. Tapi memang yang kapan hari aku job itu di Surabaya Barat semua. Semuanya di Barat. Iya. Kemudian semua kumpulan job aneh di Surabaya Barat. Iya mungkin karena circle-nya mereka punya circle sendiri ya. Kalau setauku sih temanku yang orang Korea itu dia punya circle sendiri. Jadi kayak expat itu punya grup sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa ada yang orang Korea semua, ada yang sekolah. Jadi kan sekolahnya itu anaknya di SIS, Surabaya Intercultural School kalau nggak salah. Masih macam-macam ya. Kalau selain nari pernah nggak? Mesti job selain nari. Apa ya? Yang aneh itu mungkin apa? Enggak sih, aku tuh jobku model mungkin lah kan kamu mungkin jadi model, jadi mua apa? Muse ya. Mua lah sing make up. Iya. Yes masih wajar sih ya, sewajarnya lah kayak orang ya make up biasa. Terus kayak aku misalnya aku model pun ya pasti kayak berhubungan sama nari lagi. Kayak tetap ada narinya. Ujungnya di nari lagi. Ya udah kayak nothing special ya, cuma nge-model nari ketambahan jadi model. Saya baju atau apa gitu. Ngatas sepatu kayak gitu. Ya udah kayak nothing special with it, kayak ya udah job kayak gitu, profesi biasa aja. Kayak gitu. Tapi ya mungkin lingkup kita ya sekitar itu aja ya. Iya. Karena aku tuh dulu pernah ditawarin juga itu prom night. Ngapain ya lu prom night? Iya dengan DJ buat after party-nya mereka. Jadi ya
prom night Sekolahan toh. Hmm? Sekolah. sekolahan, tapi Wow. dia itu prom night-nya itu campur. Jadi aku pikir itu mereka semuanya itu adalah ya wis kayak grade 12 semua gitu loh. Oh, Enggak, iya. ternyata mereka dari ya semua grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, tak pikir biasanya kan yang ngadain prom night kan yang mau lulus kan. Iya, ini biasanya. enggak, ini campur. Jadi aku Wow. bingung, ya aku dulu apa ngono. Terus akhirnya ya akhirnya mereka tak suruh request. Jadi kayak panitia apa sih yang ngontak aku, coba kamu tanya teman-temanmu voten mau lagunya kayak gimana. Vibes lagu-lagu. Iya, untungnya sih mereka ternyata ya seleranya bukan Gen Z malahan. Jadi seleranya selera iya loh, mereka malah bisa nyanyi lagu Justin Bieber Baby. Padahal iya, mereka lagu-lagu. adalah ya bukan eranya mereka toh. Mereka kan eranya ya wis Justin Bieber yang sekarang, mungkin kan Yami apa yang terakhir-terakhir sih. tuh. Tapi itu kan justru Justin Bieber tuh kan ya kayak anggapannya kayak first love kita waktu masih bocil-bocil toh. Nah, Justin Bieber, mungkin ya, One Direction, mungkin ya. kayak gitu kan. Mungkin ya. Kan dulu kita kayak suka banget karena kita masih bocil, terus kan mereka ya juga Ya, umur-umur remaja-remaja semua. dan itu international school sih. Jadi setelah itu ya ada after party-nya, ada apa? Jam khususnya. Habis itu yang gede-gede yang SMA itu ada alkoholnya juga. Oh, tapi Bukan alkohol bocil sih, nggak? lebih kayak wine mungkin. Lebih kayak wine, bukan yang minuman keras. Yang muda-muda sampai waran Iya, enggak. Jadi Yus lucu ya, tapi ya itulah profesi. Karena aku denger apa yang di Jepang itu juga ada profesi yang aneh-aneh kok kalau nggak salah. Apa itu? Contohnya? Contohnya